Saur Sepuh dalam kisah Langit Membara di Bumi Jampare disajikan oleh Haravana Record. Naskah karya Niki Kosasih, hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra. Bentar yang bertikai mulai bertarung. Bentar yang pernah mengembara ke Tibet mengeluarkan oleh-oleh dari negeri atap langit tersebut, yaitu ilmu salju menyiram bumi. Sedangkan bentar yang bermukim di Bukit Pasir Ipis mengeluarkan ilmu warisan mendiang Brahma Kumbara, yaitu ajian Bayu Badra. Dua sosok tubuh manusia yang sama dan serupa akan memperebutkan satu bentar. Ayo menyiram bumi! Ayo Badar! Sangat hebat, badai salju melawan badai prahara. Udara di sekitar tempat ini mulai terasa dingin, terkena hawa salju, dan pohon-pohon tumbang terkena badai prahara. Elang Balung dan semua muridnya berlindung mencari tempat yang aman dari amukan badai prahara dan hujan salju. Tapi aku tidak perlu berlindung. Aku sanggup menandingi kedahsyatan kedua ilmu keniscayaan itu. Aku akan tetap berdiri di sini, menyaksikan dua bentar yang bertarung. Guru, ada apa Datuk? Saya jadi teringat cerita wayang. Wayang? Iya, cerita Palguna dan Palgunadi, dua orang kembar. Iya Guru, seperti sekarang itu, dua orang yang sama dan serupa sedang bertarung. Dua-duanya bernama Raden Bentar. Badannya, mukanya sama, hanya pakaiannya yang berbeda. Yang satu memakai baju kuning, yang satunya baju putih. Aneh bagaimana? Benar-benar pemandangan yang menakjubkan. Dua orang yang serupa bertarung. Kalau bersatu kan lebih baik. Bersatu? Iya, kalau bersatu kan bagus. Seperti dua orang bersaudara kembar. Kemana-mana berdua, kan lucu. Kau ini ada-ada saja Kabut. Mereka bukan saudara kembar. Justru sebaliknya. Dua orang yang bermusuhan dan salah satu harus mati supaya hanya ada satu bentar. Iya Guru. Ayo menyiram bumi. Ayo udara mulai terasa dingin. Kenapa udara obat ini yang dikeluarkan oleh bentar yang berbaju kuning itu. Tandanya ilmu kejayaannya dari Tibet. Kenapa udara jadi dingin seperti ini? Bahaya, udara di sekitar Bukit Pasir Ipis ini semakin dingin. Semua murid-muridku menggigil kedinginan. Yang tidak pernah berhawa dingin, sekarang dinginnya melebihi puncak. Anak-anak, guru, pusatkan pikiran kalian, atur pernapasan. Tapi guru, iya. Bukan main, ini salju menyiram bumi itu hebat sekali. Udara di sekitar tempat ini yang tadi berada panas, sekarang menjadi dingin sekali. Seperti hawa udara di puncak gunung yang tinggi.
Murid-murid perguruan pasir itu semuanya menggigil, duduk bersila, mengatur pernapasan supaya tidak mati berkumpul. Tapi guru mereka, Eyang Balung, nampak biasa saja. Berarti dia memiliki ilmu yang tangguh, dapat melawan hawa yang dinginnya luar biasa seperti ini. Pertarungan yang tadi masih seimbang, sekarang mulai nampak hasilnya. Bentar yang berpakaian putih-putih mulai lemah, tubuhnya gemetar, dan kedua kakinya mulai goyah. Sedangkan Bentar yang berpakaian kuning-kuning tetap tangguh, berdiri dengan kokoh dan tegar. Putih berboyongan, tubuhnya menggigil tidak kuat menahan hawa dingin, menjadi rimbung dan oleng. Badai angin topan sudah hilang sama sekali, dan butiran-butiran salju yang banyak itu mulai menutupi Bentar Putih. Iya, sekarang sekujur tubuh Bentar Putih tertutup salju. Wah, bahaya, dia bisa mati beku. Lasmini, kau lihat, aku tidak ahli dalam ilmu kadikjayaan. Aku tidak kuat melawan Bentar palsu. Dia roboh, tubuhnya dingin sekali. Dia sudah membeku. Eyang Balung. Hei, Bentar palsu, ilmu kadikjayaan yang kau bawa dari Tibet memang luar biasa. Yes! Eyang Balung berkelebat menyambar Bentar dan terus dibawa pergi. Iya, cepat sekali dia bergerak. Dalam sekejap mata sudah hilang lenyap dari pandangan. Eyang Balung, kemanapun kau pergi, aku kejar. Bentar palsu harus mati. Ya! Bentar yang satunya juga pergi, mengejar Eyang Balung yang membawa Bentar yang beku. Semuanya pergi. Aku juga harus pergi, menyusul mereka. Ya, aku harus tetap hadir, menyaksikan hasil akhir dari kemelut ini. Wah, lumayan. Perahu layar ini kecil, tapi kuat. Aku rasa bisa dipakai berlayar sampai di Suwarna Dwipa. Siapa itu? Siapa dia? Seorang laki-laki tua berpakaian begawan tiba-tiba muncul di hadapanku. Dan dia menggendong seseorang di pundaknya. Yaspati. Eyang Balung. Eyang Balung. Yang kau pikul di atas pundakmu itu bukankah Bentar, Eyang? Iya. Kenapa dia? Apa yang terjadi, Eyang? Dia bertarung dan kalah. Bertarung dengan siapa? Orang Tibet. Orang Tibet? Aku tidak ada waktu. Itu perahu layar milikku. Iya, Eyang. Baru saya beli dari seorang nelayan. Aku pakai. Mau kemana, Eyang? Mau mengobati Bentar. Tapi jangan macam-macam, Laspati. Kalau kau tidak ingin, aku bunuh sekarang juga.
Lihat saja yang Balung merampasnya begitu saja. Itu siapa lagi yang datang? Hah? Itu Bentar. Bentar yang itu berpakaian kuning. Berarti yang bertemu dengan aku tempo hari. Bentar! Raspati! Raspati, kau ada di sini? Aku mau berlayar ke Suwarna Dwipa. Tapi perahu layar dirampas oleh Eyang Balung. Eyang Balung? Iya. Kau kenal dengan dia? Tentu saja. Dia guru perguruan Bukit Pasir Ipis. Iya, benar. Dialah yang menyelamatkan Bentar. Sehingga dia lolos dari cengkramanku. Cengkramanmu? Iya. Berarti kau yang bertarung dengan Bentar? Iya. Waktu tempo hari kita bertemu. Dan kau mengatakan bahwa Bentar palsu berada di Bukit Pasir Ipis. Aku segera ke sana dan ketemu. Lalu kami bertarung. Dia kalah. Tapi dibawa kabur oleh gurunya Eyang Balung. Loh, kata Eyang Balung yang bertarung dengan Bentar orang dari Tibet. Orang dari Tibet itu aku. Kau? Ya. Karena aku pernah pergi ke Tibet, maka mereka menyebutku orang dari Tibet. Benar. Aku pernah mendengarnya juga, bahwa kau berguru kepada Biksu Kampala di Tibet. Iya, benar. Dan sekarang, kau akan mengejar mereka? Raspati. Kemana perginya Eyang Balung yang membawa Bentar palsu itu? Aku rasa dia mau ke Luwu. Ke Luwu? Iya. Dia punya saudara seperguruan yang tinggal di sana. Iya. Di mana di sini yang ada menyewakan perahu layar? Pergilah kau ke kampung nelayan di sebelah sana itu. Di sana banyak orang yang menyewakan perahu layar. Baik. Aku sudah ke sana. Sebentar. Bukankah kau tempo hari bersama dengan Lasmini? Iya. Lasmini masih berada di Pasir Ipis. Loh, apa yang dia kerjakan di sana? Dia sedang bingung. Sedang bingung? Iya. Setelah melihat dua Bentar saling bertemu, dia jadi bimbang. Tidak tahu lagi mana yang asli dan mana yang palsu. Wah, kacau. Sudahlah. Nanti juga dia akan tahu sendiri. Maaf, aku sedang memburu waktu. Aku harus cepatnya dapat perahu layar untuk mengejar Eyang Balung yang berlayar ke Tanah Luwu. Iya. Kenapa Lasmini jadi tolol? Apa susahnya membedakan Bentar yang palsu dengan yang asli? Waduh, siapa lagi yang datang? Nah, itu Lasmini. Lasmini! Raspati! Lasmini, kau pasti sedang mengejar Bentar. Iya, benar. Yang kau kejar Bentar yang asli atau Bentar yang palsu? Aku bingung. Ayo, kita ke sana dulu. Ngobrol di danau itu bisa lebih tenang. Tapi aku sedang mengejar mereka. Bagi kau yang sangat berjaya, tidak akan kesulitan untuk bisa meringkus mereka semuanya dengan cepat. Tapi yang lebih penting dari itu, kau harus yakin dulu yang mana Bentar yang asli. Iya, benar. Lasmini, kenapa kau jadi linglung? Apa susahnya membedakan mana Bentar yang asli dan mana yang palsu? Bentar yang berpakaian warna putih-putih, itulah Bentar yang palsu. Dan Bentar yang berpakaian kuning-kuning, itu Bentar yang asli. Kau bisa merasa yakin karena kau bergaul selama bertahun-tahun dengan Bentar yang kau katakan palsu. Dan kau juga, bukan? Bukankah kau bergaul dengan Bentar semenjak Bentar masih remaja? Bahkan menurut berita, pernah punya hubungan asmara yang mendalam antara kau dan dia. Iya, Ya, benar. tentunya dengan naluri kewanitaanmu, kau akan bisa membedakannya. Iya, mulanya aku yakin benar. Bentar yang berbaju putih itu Bentar yang asli. Dan memang sengaja aku menggiringnya ke arah hubungan badan yang lebih intim.
Maksudku, ingin lebih meyakinkan. Ya, dan memang sangat meyakinkan. Tapi setelah dua-duanya hadir, dua orang bentar sama-sama berada di hadapanku, aku jadi bimbang. Bentar yang satunya lagi, yang berbaju merah, juga sangat meyakinkan. Tatapan matanya, suaranya, desahnya, membuat aku mabuk. Hatiku tergetar, sama persis dengan setiap kali aku bermesraan dengan dia. Iya, aku mengerti kau jadi bimbang, Lasmini. Sebab aku pun begitu, karena mereka segala-galanya sama. Tapi aku merasa yakin bahwa bentar yang berbaju putih adalah bentar yang palsu. Karena aku punya bukti. Bukti? Bukti yang paling menentukan. Bukti berupa apakah itu? Raspati, apakah benar kau punya bukti yang kuat untuk dapat membedakan mana bentar yang asli dan mana bentar yang palsu? Iya, aku punya bukti. Seperti apa bukti tersebut? Begini. Raspati, mari kita menyingkir ke Bukit Pasir Ipis. Hah? Menyingkir? Iya. Memangnya kenapa? Kenapa harus menyingkir, ha? Bentar asli sudah datang. Dia didampingi oleh Lasmini, seorang tokoh wanita yang sangat dikjaya dari Gunung Lawu. Kau takut? Tidak. Nah, kenapa harus menyingkir? Lawan saja mereka. Raspati, kita tidak boleh gegabah pada Lasmini. Kau memiliki ilmu kadikjayaan yang sangat tinggi. Aku rasa kau akan mampu menandingi Lasmini. Masalahnya bukan itu. Lalu? Inilah kesempatan yang paling baik untuk memutarbalikkan anggapan. Memutarbalikkan anggapan? Iya. Supaya semua orang punya anggapan yang salah tentang munculnya dua bentar. Dengan cara yang jitu, aku yakin bisa terjadi salah kaprah. Aku bisa menjadi bentar yang asli. Dan bentar yang sekarang bersama dengan Lasmini bisa menjadi bentar yang palsu. Caranya? Aku harus bisa bermain sandiwara. Terutama di hadapan Lasmini. Bermain sandiwara seolah-olah aku ini benar-benar bentar yang sastrawan dan bukan bentar yang pendekar. Kau akan berpura-pura tidak bisa ilmu kadikjayaan? Iya. Iya. Begitu aku bertemu nanti dengan bentar yang asli, aku akan berlaku sebagai seorang sastrawan yang kurang memahami ilmu kadikjayaan. Jadi kalau bertarung, aku akan mengalah. Apa? Mengalah? Iya. Tapi tidak sampai berakibat yang membahayakan keselamatan jiwaku. Kalau dia tidak mengajak kau bertarung? Disinilah diperlukan kepintaranku untuk memancing kemarahan dia. Dengan kata lain, aku harus berusaha membuat dia marah sampai menyerang aku. Lalu yang di Bukit Pasir Ipis itu siapa? Gurumu? Bukan. Lalu siapa? Namanya Eyang Balung, ketua perguruan silat di Bukit Pasir Ipis. Merupakan salah seorang sahabat guruku yang sebenarnya. Iya. Apakah Eyang Balung itu seorang tokoh juga yang memiliki ilmu yang tinggi? Lumayan juga. Tapi kalau dibandingkan dengan guruku, jauh sekali. Sebenarnya gurumu itu siapa? Kau tidak boleh tahu. Kalau begitu, kita bukan sahabat. Kau jangan salah mengerti, Raspati. Semua itu demi lancarnya perjuangan beliau. Perjuangan? Ya, Apa yang sedang diperjuangkannya itu? meruntuhkan kerajaan Madangkara. Meruntuhkan kerajaan Madangkara? Iya. Kenapa kau punya cita-cita yang gila? Cita-cita yang gila. Maksudnya apa? Maksudnya apa mau meruntuhkan kerajaan Madangkara? Karena kerajaan Madangkara musuh kami. Kalau begitu, kau dan gurumu orang dari kerajaan lain yang bermusuhan dengan kerajaan Madangkara. Iya. Tapi cukup sampai di situ saja. Kau tidak perlu tahu semuanya. Ya, baiklah. Tetapi apakah di dalam pandanganmu, aku ini orang yang tidak bisa dipercaya memegang sesuatu rahasia? Bukan begitu. Ini semua pesan guruku. Tak seorang pun diperkenankan untuk mengetahuinya. Maaf, Raspati. Kau tentu tahu akibatnya bila kita tidak mematuhi pesan guru. Iya ya. Kau bisa dibunuh oleh gurumu? Itulah. Baiklah. Aku mengerti. Bagus. Mari sekarang kita berangkat ke Bukit Pasir Ipis. Ya.
Lasmini. Begitulah ceritanya. Keparat. Aku terkecoh. Manusia busuk. Pandai benar dia mengelabui aku. Sekarang kau sudah tahu siapa di antara mereka yang asli, bukan? Iya. Lalu, kenapa kau memisahkan diri dari dia? Apakah alasanmu hanya karena kau sudah sadar? Sudah insaf? Alasanku yang paling kuat ialah niatnya untuk meruntuhkan kerajaan Madangkara. Sebab aku pikir perkara ini bukan perkara kecil, tidak main-main, tapi menyangkut perkara besar. Perkara permusuhan antara dua kerajaan. Sedangkan aku sama sekali tidak tersangkut memusuhi Madangkara. Ya, maksudku, aku tidak ada sangkut paut dengan salah satu kerajaan yang menjadi musuh kerajaan Madangkara. Siapa orang yang berada di balik layar ini semua? Siapa dalangnya? Dan mereka itu orang-orang dari kerajaan mana? Aku sendiri tidak menduga kalau orang itu menciptakan bentar palsu untuk kepentingan sebuah perkara yang menyangkut kepentingan sebuah kerajaan yang penting seperti Madangkara. Tadinya aku pikir hanyalah perkara kejahatan biasa yang memanfaatkan ketenaran nama Raden Bentar semata. Raspati, sebaiknya kau segera berangkat ke Madangkara. Hah? Ke Madangkara? Ya. Kau harus mengatakan hal ini kepada orang-orang Madangkara, terutama kepada ibunya Bentar, yaitu Gusti Permaisuri Dewi Pramita. Tidak. Aku tidak kenal dengan mereka. Juga mereka tidak kenal siapa aku. Jadi bagaimana mungkin aku bisa meyakinkan mereka? Mereka tidak akan percaya padaku. Kalau begitu, kau pergi dulu ke Kadipaten Jamparing. Sebab orang-orang Jamparing banyak yang kenal dengan kau ketika kau dengan bentar palsu malang melintang menyebarkan maksiat dan keonaran di sana. Aku tidak mau bunuh diri, Lasmini. Bunuh diri? Begitu aku nongol di Jamparing, seluruh rakyat langsung menggempur aku. Nah, aku tidak mau mati konyol, Lasmini. Raspati, untuk menebus dosa-dosamu, kau harus siap untuk mati. Menebus dosa tidak selamanya dengan kematian, bukan? Tapi aku mohon kepadamu, Raspati. Sebab kaulah orang satu-satunya yang memegang rahasia siapa diri Bentar yang palsu dan yang sebenarnya. Kau tentu kenal dengan Garnis. Garnis? Ya, pasti kau kenal dengan dia. Sebab dia kakak kandung Bentar. Yang aku kagetkan, kenapa kau menanyakan dia? Ya, aku pernah punya kisah masa lalu yang indah dengannya. Oh, masa lalu yang indah? Ya, begitulah. Aku pernah berhasil merebut hatinya. Kau pernah menjadi kekasih Garnis? Begitu maksudmu? Ya, hanya sebentar saja. Sebentar? Ya, cinta kilat. Kau jangan macam-macam, Raspati. Garnis gadis yang baik, bukan gadis yang gampangan. Entahlah. Yang jelas, Garnis pernah jatuh hati kepadaku. Ya, aku tidak memungkiri. Kau memang ganteng. Tentu banyak gadis-gadis yang bertekuk lutut kepadamu. Ya, tapi aku bukan pemuda mata keranjang yang gemar mempermainkan perempuan. Terserah kau. Itu urusanmu. Lalu, apa maksudmu dengan menanyakan Garnis? Hanya dialah orang satu-satunya yang mungkin akan bisa mempercayai aku. Jadi, kau akan menemui dia? Iya. Sayang, Raspati. Aku tidak tahu di mana dia berada. Tapi, ya kemungkinan besar masih berada di Madangkara. Atau di Kadipaten Jamparing. Rupanya tidak gampang untuk bisa menemui Garnis. Kenapa kau tidak mempergunakan ilmu kadikjayaan yang kau miliki untuk menyusup ke dalam keraton Madangkara? Ya, mungkin hanya ada satu jalan, yaitu dengan menyamar. Lakukanlah, karena aku benar-benar membutuhkan pertolonganmu. Sekali lagi, Raspati, aku mohon, sampaikanlah semuanya kepada Garnis, supaya perkara ini cepat selesai. Kasihan Bentar. Dia tidak bisa masuk ke dalam tempatnya, baik di Madangkara maupun di Jamparing. Iya, aku akan membantumu, Lasmini. Terima kasih, Raspati. Kau akan terus mengejar Bentar palsu, bukan? Iya,
Itu, di sebelah sana, ada sebuah kampung nelayan. Di sana kau bisa memperoleh sewaan perahu layar yang baik. Iya, aku segera berangkat. Paksi Jaladara mana? Ikut dengan Pak Alit ke kebun kelapa. Katanya hari ini ingin makan buah kelapa muda yang banyak. Oh, kalau begitu kebetulan. Kebetulan? Jaka Somara sudah siuman. Oh, iya. Iya. Begitu siuman, langsung menanyakan Paksi. Rupanya Jaka Somara masih penasaran kepada Paksi. Itulah, bisa berbahaya kalau dia melihat Paksi ada di sini. Mereka bisa bertarung lagi. Iya, Paksi wataknya keras, mudah marah. Jaka Somara juga keras kepala. Dua-duanya tidak ada yang mau mengalah. Bisa berkelahi terus-terusan. Nah, kalian tetap di sini. Aku mau masuk lagi ke dalam rumah memeriksa Jaka Somara. Iya, Kak Darmis. Oh, kau semakin sehat, Jaka. Oh, Garnis. Syukurlah kau sudah sehat dan sudah bisa duduk. Mana Paksi? Paksi Jaladara anaknya Mantili itu. Sudah pulang ke Madangkara. Aku harus ke Madangkara. Untuk bertarung lagi dengan Paksi? Iya. Sia-sia Jaka Somara. Sia-sia? Kau mau melakukan sebuah pekerjaan yang sia-sia, bukan? 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 Aku jauh-jauh dari Sanggam ke Madangkara untuk menyelesaikan sebuah perkara yang sangat besar artinya bagi pribadiku, terutama bagi kedua orang tuaku. Paksi tidak tahu menau tentang masa silam yang terjadi di antara ayahmu dan ibunya. Tapi dia sudah menyatakan kesediaannya untuk menanggung semua akibat yang diperbuat ibunya di masa lalu. Ya, itu perkataan Paksi yang sedang diliputi perasaan marah. Jadi sebuah ungkapan yang tidak dilandasi oleh pertimbangan yang matang. Aku mengerti kau sedih dan kecewa menyaksikan kertakan yang terjadi di dalam kehidupan ayah dan ibumu. Tapi itu bukan alasan bagimu untuk melimpahkan kepada orang lain. Kau merasa yakin bahwa penyebab keretakan itu dikarenakan oleh Mantili. Kemudian kau akan menghajar semua keturunan Mantili. Oh, itu salah besar, Jaka. Sebab dengan begitu, kau menanam bibit permusuhan di mana-mana, sekaligus menimbun dosa. Apa yang kau ingin suatu perbaikan, malah sebaiknya yang kau dapatkan adalah malapetaka. Karena untuk menyelamatkan keretakan bukan dengan menimbulkan keonaran, melainkan dengan perenungan alias mawas diri. Kau menyuruh aku mawas diri? Bukan kau, tapi ayahmu. Ayahku? Maaf, aku tidak mengatakan ayahmu kurang bijak. Yang aku maksudkan, ayahmu seharusnya tahu masa lalu ya, masa lalu. Masa sekarang ya sekarang. Lagi pula Mantili sudah mengundurkan diri dari dunia ramai karena umurnya yang sudah usyur. Di mana Mantili mengasingkan diri? Aku tidak akan mengatakannya kepadamu, sebab belum waktunya. Apa maksudnya dengan mengatakan belum waktunya? Aku tidak bisa mengatakannya kepadamu. Sebab jangankan kepadamu, kepada Paksi saja aku tidak akan mengatakannya. Nampaknya kau sangat istimewa, sehingga hanya engkau yang tahu. Ya, aku juga tidak tahu. Loh, bagaimana kau ini? Aku hanya ketitipan pesan. Dan pesan itu dari Tuanku Brahma. Nah, aku tidak mau jadi anak yang terkutuk karena tidak bisa mengemban sebuah pesan. Aku yakin kehadiranmu akan membuat semua pihak gembira, terutama di pihak keluarga Raja Madangkara. Karena kehadiranmu akan menyambung tali persaudaraan yang pernah terputus. Aku juga sebenarnya merasa gembira dapat berjumpa dengan para putra Madangkara, terutama Paksi Jaladara sebagai putra tunggal Bibi Mantili. Tapi rasa kecewaku yang amat dalam membuat aku menaruh dendam. Peliharalah rasa gembiramu itu agar rasa kecewamu dapat tersingkir. Sekarang aku bertanya, apakah ayahmu atau ibumu pernah menyuruh kau untuk memusuhi keluarga Madangkara? Tidak. Nah, bila demikian, mengapa kau mengambil kehendak sendiri tanpa minta pertimbangan dari kedua orang tuamu? Ya, aku terlalu menurutkan nafsu amarah. Terima kasih Jaka Somara. Dengan demikian kau telah menyadari kekeliruanmu. Iya. Lupakanlah semuanya.